Ini kelompok 2 studi kebantenan yang beranggotakan Muhammad Aiful Farisi, Fikri Husaini, Sandika Firdaus, dan Umar Hadi Priyatna akan membahas materi tentang Banten dan pembaratan sejarah sekolah pada tahun 1833 sampai 1942. Pengertian pembaratan atau westernisasi. Menurut KBBI, pembaratan artinya pengambilan peniruan adat istiadat barat secara membabi buta. Namun, secara definisi, pembaratan adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat. Nah, apa sih tujuan kolonial Belanda melakukan pembaratan di Banten? Pemerintah kolonial Belanda ingin menghapus jejak kesultanan di Banten, dikarenakan Islam diposisikan sebagai bahaya potensial dan laten bagi stabilitas pemerintahan kolonial. Karl Steinbrück, seorang akademisi, menggambarkan bahwa pada masa itu Islam dianggap sebagai kekuatan yang harus direduksi. Sejarah sekolah di Banten tahun 1833 sampai 1942. Pemerintah kolonial Belanda dengan masif mendirikan lembaga pendidikan ala barat. Sekolah Belanda yang dengan kurikulum barat memiliki tujuan khusus, yakni untuk pemenuhan pegawai pemerintahan di wilayah kolonialisme. Banten. Selanjutnya itu sekolah-sekolah yang didirikan di Banten pada masa kolonial. Demikian, sekolah untuk bangsa ini telah berdiri sejak awal abad ke-19. Keberadaan sekolah Eropa ini dapat dilihat dari keberadaan komisi sekolah. Surat keputusan penggantian anggota komisi yang ditandatangani Gubernur Jenderal pada tanggal 18 Desember 1869 membuktikan sudah adanya sekolah Eropa di sana. Yang kedua, ILS Serang. Sebagai sekolah tertua yang ada di Banten, ILS pada awalnya adalah sekolah yang dibuka khusus untuk anak-anak yang orang tuanya berkebangsaan Belanda atau Eropa. Pada tahun 1934 dilaporkan bahwa 60% murid ILS Serang adalah bukan dari kalangan bangsa Eropa. Merujuk pada asas konkordansi, di mana kualitas pengajaran sekolah Eropa di Hindia Belanda harus sesuai dengan sekolah serupa di Eropa. Yang ketiga, sekolah agama Katolik Roma pada tahun 1895 sampai 1907. Sekolah agama untuk penganut Protestan diyakini telah ada sejak berdirinya gereja Protestan pada tahun 1846. Sekolah ini berada dalam pengawasan dan tanggung jawab apostolis
Vikariat Dewan Gereja Katolik Roma tertinggi yang berada di Batavia. Kecurangan dana rutin diri kas pemerintahan kolonial ini tidak lepas dari upaya Uskup Katolik Roma I.S. Lampen untuk memajukan dan menyebarluaskan pengajaran agama Katolik kepada para pengikutnya. Yang keempat, sekolah Belanda pertama untuk Bumi Putra. Didirikan di Serang pada tahun 1879. Tahun peran sekolah ini adalah bentuknya Komisi Sekolah Pribumi di Serang untuk pemerintah kolonial pada tahun 1876. Kemudian pada tahun 1897, Departemen Pendidikan mengeluarkan keputusan untuk membagi sekolah pribumi tertua ini menjadi dua jenis berlandaskan peraturan pemerintah tahun 1893 nomor 125. Yang kelima, ada sekolah kelas 2 di Anyar pada tahun 1900. Berkaitan dengan sekolah pribumi di Anyar, dokumen dan arsip kolonial menyebutkan bahwa sekolah pribumi pertama di Anyar adalah sekolah kelas 2. Siswa yang mengikuti kegiatan belajar kurang dari 30 orang. Yang keenam, sekolah di Kopo pada tahun 1903. Pendiri sekolah pertama ini berlangsung pada 1 April 1903. Nama sekolah ini dirujuk dalam catatan tersebut dengan EN Openberg Inland School for Lords Under Which There to Class atau sekolah dasar untuk bangsa pribumi kelas 2.